Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Puspitaningrum dengan NPM 2115061109 dari kelas PSTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi fisik dari suatu organisasi yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Desain Jaringan Komputer Terintegrasi Menggunakan Arsitektur Kampus LAN, yang disusun oleh Jackson Sidabutar. Pelayanan dan pengajaran dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat memperkuat peningkatan mutu pendidikan di Universitas XYZ. Hal ini menunjukkan perkembangan TIK menjadi komoditas yang sangat penting dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kemampuan untuk mengakses informasi dan menyediakannya secara cepat dan akurat menjadi hal yang esensial bagi sebuah organisasi. Isu kontemporer tentang lambatnya layanan internet di Universitas XYZ bukan hanya disebabkan oleh kecilnya bandwidth internet, tetapi faktor desain jaringan area lokal atau LAN yang belum optimal. Banyak orang mendeskripsikan jaringan sebagai media sederhana yang hanya menghubungkan pengguna atau user dengan layanan atau service. Terdapat beberapa faktor jaringan area lokal di Universitas XYZ yang menyebabkan layanan internet lambat. Salah satunya yaitu perangkat layanan IT tidak reliability dan manageability atau kemampuan perangkat belum handal dan belum dikelola secara tepat. Pada faktor di atas tadi dapat disimpulkan layanan internet dapat berjalan dengan maksimal jika didukung oleh optimalisasi desain LAN yang terintegrasi. Jaringan terintegrasi merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa perangkat atau sistem ke dalam satu jaringan, sehingga manfaat yang didapatkan dari solusi ini yaitu transparansi seluruh yang dapat mengelola jaringan dengan fleksibilitas yang tinggi, manajemen quality of service dengan memungkinkan untuk memprioritas trafik berdasarkan karakteristiknya. Desain jaringan komputer terintegrasi harus dimulai dengan perencanaan. Tanpa perencanaan yang bagus, segala sesuatu yang melibatkan banyak perangkat menyebabkan dampak yang tidak berguna dan berakibat fatal. Gagasan yang diambil dalam menyelesaikan isu utama ini adalah dengan melakukan desain jaringan komputer terintegrasi menggunakan arsitektur kampus LAN di Universitas XYZ. Hasil dari perancangan ini diharapkan menjadi panduan atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengadaan perangkat jaringan komputer yang terintegrasi serta mendukung revitalisasi dan rencana strategis di Universitas XYZ. Pada gambar 1 merupakan topologi jaringan. Tujuan yang menjadi landasan arsitektur jaringan ini adalah melakukan redesign terhadap sistem jaringan seperti fault tolerance, kemudian skalabilitas, kualitas layanan, kemudian ada keamanan atau security. Desain kampus LAN atau Local Area Network. Topologi jaringan adalah susunan berbagai elemen seperti link, node, dan lain sebagainya dari sebuah jaringan komputer.
Pada dasarnya, struktur topologi jaringan dapat digambarkan secara fisik atau logis. Topologi fisik merupakan penempatan berbagai komponen jaringan termasuk lokasi perangkat dan instalasi kabel, sedangkan topologi logis mengilustrasikan bagaimana data mengalir dalam jaringan terlepas dari rancangan fisiknya. Jarak antara node, interkoneksi fisik, tingkat transmisi atau jenis sinyal mungkin berbeda antara dua jaringan, namun topologi jaringan mungkin identik. Local Area Network atau LAN merupakan infrastruktur jaringan yang mempersiapkan akses ke layanan dan sumber daya komunikasi jaringan untuk pengguna akhir dan perangkat yang tersebar di lantai atau gedung. Kemudian konsep desain jaringan kampus adalah jaringan kecil inklusif yang menggunakan switch LAN tunggal hingga jaringan yang sangat besar dengan ribuan koneksi. Hierarki desain kampus LAN mencakup 3 lapisan seperti pada gambar 2. Yang pertama yaitu ada core layer atau lapisan inti, menyediakan konektivitas antar distribution layer untuk lingkungan area yang besar. Dalam lingkungan LAN besar, seperti muncul kebutuhan untuk memiliki beberapa lapisan switch distribusi. Salah satu alasannya adalah ketika lapisan switch akses terletak di beberapa bangunan yang tersebar secara geografis, kita dapat menghemat pemasangan fiber optik di antara gedung dengan menempatkan lapisan switch distribusi di setiap bangunan tersebut. Kemudian ada pada gambar 3 ya, topologi dengan lapisan core, lapisan inti tadi. Kemudian yang pada gambar 4 ini merupakan topologi LAN tanpa lapisan core atau tanpa lapisan inti. Untuk gambar 3 ini yang menggunakan lapisan inti atau lapisan core. Lapisan core merupakan bagian terpenting LAN untuk skalabilitas jaringan dan salah satu desain yang paling sederhana. Kemudian ada distribution layer atau lapisan distribusi, menggabungkan lapisan core dengan lapisan akses untuk menyediakan konektivitas ke layanan. Pada gambar 5 ini merupakan topologi LAN dengan lapisan distribusi. Lapisan distribusi ini dapat menurunkan biaya operasional dengan membuat jaringan lebih efisien sehingga kebutuhan memori sedikit, membuat kesalahan domain berdasarkan pengelompokan kegagalan atau perubahan jaringan, dan memproses sumber daya untuk perangkat di tempat lain dalam jaringan. Lapisan distribusi ini juga meningkatkan ketersediaan jaringan dengan kualitas layanan QoS, kualitas layanan atau QoS dalam aliran aplikasi untuk menjamin aplikasi penting dan aplikasi multimedia berfungsi sebagaimana dirancang. Kemudian ada lapisan akses atau access layer, memberikan titik akhir dan pengguna akses langsung ke jaringan. Lapisan akses merupakan tempat perangkat user control, perangkat user accessible, dan perangkat endpoint lainnya yang terhubung ke jaringan. Lapisan akses menyediakan konektivitas kabel dan nirkabel dan berisi fitur dan layanan yang menjamin keamanan dan ketahanan untuk seluruh jaringan. Pada gambar 6 ini merupakan topologi LAN dengan lapisan akses.
Lapisan akses terhubung langsung dengan jenis perangkat akhir atau end device seperti komputer pribadi, IP phone, IP nirkabel, CCTV, dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, arsitektur kampus LAN ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lokasi terdiri dari beberapa bangunan atau lantai yang memiliki banyak aliran layanan. Yang kedua, banyak perangkat yang membutuhkan konektivitas jaringan. Yang ketiga, perangkat seperti sensor, CCTV, IP phone, printer, dan lain sebagainya. Yang keempat, peralatan terpisah untuk layanan, redundansi, dan uptime maksimum. Yang kelima, konektivitas nirkabel, dan yang terakhir, layanan aplikasi lokal, pusat data atau cloud. Arsitektur kampus LAN dibuat dalam 7 desain logis pada gambar di bawah ini. Di bawah ini merupakan desain arsitektur kampus LAN. Pada desain arsitektur kampus LAN di atas itu sudah menganut hierarki core layer, distribution layer, akses dan juga akses layer. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.